Sebelum memulai video ini, gue ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu rajin cuci tangan, jaga jarak dengan orang lain, gunakan masker apabila pergi keluar rumah, dan tetap stay at home and watch Nekopoy. Bersama kita lawan COVID-19. So everything that makes me whole, I dedicate them all to you alone. Halo para wibu kaum rebahan, kembali lagi bersama gue Fauzi Krito. Seperti pada judul, kali ini gue akan membahas anime-anime romance dengan latar sekolahan. So, apa saja anime-anime romance dengan latar sekolahan? Yuk kita masuk ke list yang pertama. Kono Biyutsubu wa Mondai ga Aru. Sebuah anime yang bercerita tentang klub seni, yang mana anggotanya terdiri dari orang-orang yang gak benar, mulai dari kohai yang selalu buat masalah, sampai ketua klub yang kerjaannya hanya tidur seharian. Walaupun anggotanya merupakan orang-orang aneh, ternyata masih ada seorang gadis yang benar-benar suka menggambar. Gadis tersebut bernama Usami Mizuki, yang mana ia menyukai teman klubnya bernama Subaru Uchimaki, seorang cowok yang baru saja masuk ke klub seni dan hanya menyukai gadis dua dimensi. Kisah cinta mereka pun dimulai saat pertemuan di klub seni. Already gone. If I'm with you, when our hands are Masamune-kun no Revenge. Sebagai seorang anak yang kelebihan berat badan, Makabe Masamune tanpa ampun digoda dan diintimidasi oleh seorang gadis bernama Adagaki Aki. Karena kesal terus-terusan dibully, Masamune memulai program latihan ketat. Bertahun-tahun kemudian, Masamune kembali muncul sebagai cowok yang tampan dan populer. Doi juga memiliki nilai sempurna dan jago olahraga. Setelah ia berubah menjadi orang yang berbeda, Masamune pindah ke sekolahnya Adagaki Aki dan siap membalaskan dendamnya. So, akankah pembalasan dendamnya semanis yang dia kira? you sink into the floor, or where the darkness drowns you out, so that you will forget your Ore wo sukinano omae dake kayo. Apa jadinya jika cewek yang lu suka ngajakin lu kencan? Bukan hanya satu cewek, tetapi dua cewek sekaligus. Seperti itu juga yang dirasakan MC kita, yang bernama Joro. Doi diajak kencan oleh gadis cantik bernama Cosmos, yang merupakan ketua OSIS, dan teman masa kecilnya yang bernama Himawari. Akan tetapi kisah cinta yang ia harapkan itu harus sirna. Di saat Joro berduaan dengan kedua gadis tersebut, mereka mulai menyatakan cinta mereka. Namun, betapa kagetnya Joro setelah ia mendengar bahwa kedua gadis tersebut ternyata menyukai sahabatnya yang bernama Sanchan. Menerima setiap permintaan mereka untuk memberi nasihat dan bimbingan, Joro sekarang bertanggung jawab untuk membantu kedua gadis itu untuk memenangkan hati pria yang sama. Namun, pada saat si Joro ini sedang bersedih, ternyata ada seorang gadis kutu buku berkacamata yang menyukai Joro dan menyatakan cintanya kepada Joro di perpustakaan. So, apakah Joro dapat menghadapi semua ini? Kaguya-sama Love is War menceritakan Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane, dua orang jenius yang berdiri di atas dewan siswa bergengsi, menjadikan mereka elit di antara para elit. Kaguya dengan Shirogane ini ternyata saling suka, namun keduanya terlalu sombong dan enggan menyatakan perasaannya masing-masing. Orang yang menyatakan perasaan mereka terlebih dahulu maka dianggap kalah dan merupakan pecundang dalam persaingan cinta. Ya elah, padahal tinggal bilang suka apa susahnya. Maka dimulailah skema harian mereka untuk memaksa salah satu supaya menyatakan cinta terlebih dahulu. Sebuah anime yang sukses sejak awal perilisan. Selain rating yang tinggi, anime ini telah diadaptasi menjadi live action dan mempunyai season kedua yang rilis pada musim spring tahun ini. Sakura Sou no Pet na Kanojo bercerita tentang siswa sekolah menengah tahun kedua bernama Sora Takanda yang tinggal di asrama Sakura Sou.
yaitu asrama untuk anak-anak bermasalah di sekolahnya. Suatu hari seorang gadis imut bernama Shina Mashiro pindah ke asrama tersebut, yang ternyata ia merupakan seorang seniman yang terkenal. Sorata berpikir bahwa dirinya harus melindungi Mashiro dari keanehan di asrama Sakura Show. Akan tetapi, Shina Mashiro ini memiliki rahasia yang mengejutkan. Dia tidak tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri, selalu tersesat jika keluar, dan kamarnya sangat berantakan. Sorata kemudian memutuskan untuk mengurus Mashiro, dan kisah komedi romantis mereka pun dimulai. Anime ini memiliki cerita yang bagus dan sangat cocok ditonton bagi kalian, para wibu newbie. Yamada Kunto Nanani no Majo menceritakan tentang seorang siswa nakal bernama Ryu Yamada yang suatu ketika ia bertemu dengan seorang gadis cantik berprestasi bernama Shiraishi Urara. Keduanya salah langkah pada saat menaiki tangga sehingga membuat mereka terjatuh dan berciuman secara tidak sengaja. Setelah mereka sadar, keduanya telah berganti tubuh. Sebuah anime school life yang dipadukan dengan bumbu supernatural sehingga tak akan membuat kalian bosan untuk menontonnya. Rikei ga koi ni ochita no de soumei shite mita. Sebuah kisah cinta yang bisa dibilang cukup unik, di mana rasa cinta harus dibuktikan dengan sains. Menceritakan tentang dua ilmuwan bernama Yukimura Shinya dan Himuro Ayame yang ingin mengetahui apakah cinta dapat diselesaikan dengan teori ilmiah. Gila emang, cinta aja harus dibuktikan dengan sains. Kedua ilmuwan ini juga memiliki perasaan satu sama lain dan ingin dapat menyelesaikan perasaan mereka melalui fakta teoritis yang serupa. Dengan kesempatan yang sempurna ini, para ilmuwan ini akan berusaha memecahkan teori cinta yang mereka ungkapkan satu sama lain. Akan tetapi anime yang satu ini tidak berlatar sekolahan, melainkan sebuah universitas. Tapi ya memiliki kemiripan lah, karena kegiatan tokoh di dalamnya mirip seperti kegiatan klub di sekolah. Well, bagi kalian yang mau nonton anime ini siap-siap memakai otak kalian. Karena di anime ini kalian akan diperlihatkan berbagai macam rumus yang akan membuat otak kalian pusing. So, itu dia anime-anime romcom dengan latar sekolahan. Menurut kalian, anime manakah yang paling seru? Tulis alasan kalian di kolom komentar. Gue Fauzi Ilyas Nuryadi, sampai jumpa di next episode.